Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Hairo Umah dari kelas F dengan NIM 190210204 Saya di sini akan melakukan percobaan praktikum. Tujuan dari percobaan praktikum ini yaitu 1. Untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya serta klorofil. Kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Ketiga, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Untuk melakukan percobaan pertama, alat dan bahan yang diperlukan adalah tanaman Hydrilla verticillata, botol bensin, baking soda, benang jahit, sendok, alat hitung, alat ukur, termometer, stopwatch berupa HP, mica berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Prosedur pertama yang harus kita lakukan adalah memotong 5 tangkai tanaman Hydrilla verticillata sepanjang 10 cm. Setelah itu, kita ikat 5 tangkai tanaman Hydrilla verticillata dengan benang jahit dan ikat pada bagian pangkalnya. Jika sudah, lalu kita masukkan tanaman Hydrilla verticillata yang sudah kita ikat tadi ke dalam botol. Jika sudah, kita beri air botol. Kita masukkan air dalam botol. Jika sudah, kita tutup botol. Pastikan tidak ada udara yang masuk dalam botol. Jika sudah, kita tempatkan botol ke tempat yang gelap dan ukur suhu serta hitung gelembungnya selama 3 menit. Pada tempat gelap, pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek suhu pada air. Kemudian kita atur waktu selama 3 menit. Selama waktu 3 menit, gelembung yang dihasilkan adalah 4 pada suhu 30 derajat. Hasil pengamatan bisa kita tuliskan pada lembar hasil praktikum. Percobaan selanjutnya kita lakukan pada tempat terang. Kita masukkan soda kue sepucuk sendok ke dalam botol. Pastikan soda kue terlarut pada air. Jika sudah,
kita lakukan cek suhu. Lalu kita amati perubahan atau hasil gelembung yang dihasilkan selama 3 menit pada tempat terang yang diberikan soda kue. Pengamatan selama 3 menit, gelembung yang dihasilkan berjumlah 96 gelembung pada suhu 31 derajat. Langkah selanjutnya adalah memberikan mika berwarna merah. Setelah itu, kita lakukan pengecekan suhu pada air. Kita pasang kembali mika berwarna merah pada botol. Kemudian kita atur waktu selama 3 menit dan hitung berapa jumlah gelembung yang dihasilkan. Selama 3 menit, gelembung yang dihasilkan berjumlah 215 pada suhu 33 derajat. Kemudian kita taruh pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, kita ganti mika menjadi berwarna kuning. Setelah itu, kita lakukan cek suhu. Jika sudah, kita pasang kembali mika berwarna kuning. Atur waktu selama 3 menit. Dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan. Selama waktu 3 menit, gelembung yang dihasilkan pada mika berwarna kuning yaitu 113 pada suhu 32 derajat. Hasilnya bisa kita taruh pada lembar praktikum. Kemudian kita ganti mika menjadi warna hijau. Kemudian kita lakukan cek suhu. Jika sudah, kita pasang kembali mika berwarna hijau. Kemudian kita atur waktu selama 3 menit. Dan hitung jumlah gelembung yang dihasilkan. Jumlah gelembung yang dihasilkan pada mika berwarna hijau sebanyak 93 pada suhu 32 derajat. Hasil bisa kita taruh pada lembar praktikum.
Kemudian kita ganti mika menjadi warna biru. Kita pasangkan mika pada botol. Kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan cek suhu. Jika sudah, kita tutup kembali dan pasang mika berwarna biru. Kita atur waktu selama 3 menit. Selama 3 menit, gelembung yang dihasilkan pada mika berwarna biru sebanyak 201 pada suhu 33 derajat. Langkah selanjutnya, kita ganti mika menjadi berwarna ungu. Kemudian kita lakukan cek suhu pada air. Lalu kita pasang lagi mika pada botol. Kita setting waktu selama 3 menit dan hitung jumlah gelembung yang dihasilkan. Selama waktu 3 menit, jumlah gelembung yang dihasilkan sebanyak 120 pada suhu 33 derajat Celcius. Hasilnya bisa kita taruh pada lembar praktikum. Dan jangan lupa mendokumentasikan setiap percobaan dan taruh hasil praktikum pada lembar praktikum. Percobaan kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah mangkuk, piring, penjepit, pinset, panci, kompor, air secukupnya, alkohol, betadine, daun tanaman hidup. Prosedur pertama yang harus kita lakukan adalah pilih daun yang terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian kita tutup dengan aluminium foil. Lalu kita rekatkan dengan isolasi bening agar tidak terbawa angin. Tunggu selama 1 minggu. Kemudian petik daun pada sore hari atau pagi hari agar tidak terkena sinar matahari. Langkah selanjutnya yaitu nyalakan kompor dan taruh panci pada kompor. Setelah api menyala, kita taruh panci atas kompor. Kemudian kita tuang air secukupnya. Jika sudah, tunggu air hingga mendidih. Sebelum kita masukkan ke dalam air yang mendidih, kita amati dulu keadaan daun. Daun yang ditutupi aluminium foil terlihat hijau sedikit cerah, sedangkan daun yang tidak ditutupi aluminium foil terlihat hijau layu. Setelah itu, kita masukkan daun ke dalam air yang mendidih menggunakan pinset.
Jika sudah, kita rebus daun kurang lebih selama 5 menit. Jika sudah kita rebus selama 5 menit, kita tiriskan daun ke dalam mangkuk menggunakan pinset. Lalu kita tuangkan alkohol secukupnya. Jika sudah, kita jepit mangkuk dan rebus ke dalam air yang sudah kita gunakan tadi. Pastikan permukaan mangkuk tidak menyentuh permukaan panci dan tunggu selama kurang lebih 3 menit. Jika sudah kurang lebih selama 3 menit, kita matikan kompor dan tiriskan mangkuk. Kemudian kita pindahkan daun ke dalam piring menggunakan pinset. Jika sudah, kita amati perubahan daun yang sudah kita rebus menggunakan alkohol. Karena pada daun yang tidak ditutupi aluminium foil berubah menjadi hijau pucat. Sedangkan pada daun yang ditutupi aluminium foil juga berwarna hijau pucat. Setelah kita tunggu beberapa saat, kemudian kita tuangkan daun menggunakan betadine. Kurang lebih kita tetesi 10 tetes. Daun yang sudah diberi betadine, kita amati pada bagian yang ditutupi aluminium foil berwarna hijau pucat sedikit lebih cerah, sedangkan pada bagian yang tidak ditutupi aluminium foil berwarna hijau lebih pekat. Hal ini membuktikan bahwa hasil fotosintesis pada daun menghasilkan karbohidrat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.